Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa Universitas Dian Nusantara untuk mata kuliah statistik berbasis komputer. Kalau kemarin-kemarin kita bicara tentang SPSS atau penyelesaian dengan statistik menggunakan program SPSS. Kali ini kita masuk ke sedikit masuk ke program yang sedikit agak lebih rumit, tapi ternyata setelah digunakan nggak rumit juga. Yang penting Anda siapkan saja equation modelnya seperti apa, kemudian datanya seperti apa. Itu aja. Data dalam bentuk Excel, kemudian equation modelnya dalam bentuk gambar karena nanti akan dijadikan referensi untuk kita menggunakan SP eh, Smart PLS. Smart PLS. Kali ini saya pakai yang versi 4. Ada yang masih versi 3, tapi bisa download untuk student cukup memadai dengan yang versi 4 dan itu sudah lebih lengkap. Izin share screen, kita akan mulai perkuliahan hari ini. Ya, statistik berbasis komputer untuk pertemuan ke-12, yaitu penggunaan Smart PLS sebagai program penyelesaian masalah-masalah penelitian. Kali ini Smart PLS itu kita selesaikan untuk penelitian yang menggunakan SEM. Modelnya pakai SEM. Ya, jadi kalau kemarin kita pakai model-model eh, penelitian yang simple, kita pakai saja eh, mengomoderasi, kemudian intervening. Kalau sekarang kita gunakan SEM. Jadi untuk apapun, moderasi, intervening, apapun, kita akan gunakannya menggunakan SEM. Apa itu SEM? SEM adalah Structured Equation Model. Jadi model terstruktur, model persamaan yang terstruktur. Jadi apa berpengaruh terhadap apa itu lebih banyak bicaranya tentang pengaruh. Tinggalkan deskriptif. Ya, tinggalkan deskriptif. Jadi ini kita penyelesaiannya memang partial least square itu adalah smart PLS itu adalah smart partial least square. Least square itu bicara tentang regresi linear. Regresi linear yang kuadrat. Ya, itu kira-kira penyelesaiannya seperti itu. Kita lihat apa aja itu. Smart PLS atau Smart Partial Least Square software statistik. Bisa tujuannya sama dengan Lisrel dan Amos itu untuk pengujian hubungan antar variabel. Nah, kita kali ini ngomong Smart PLS, Lisrel dan Amosnya kita tinggalkan dulu, tapi dianggap bahwa Lisrel dan Amos itu mensyaratkan banyak sekali untuk hal-hal eh, yang kita uji. Kalau Smart PLS tidak, karena dia tidak pakai asumsi. Juga sampel yang dibutuhkan itu relatif kecil, 40 di bawah antara 30-40 sudah cukup untuk menyelesaikan menggunakan Smart PLS. Nah, kalau model yang dibangun cukup kompleks, maka Risrel dan Amos tidak bisa, sementara Smart PLS bisa. Data tidak harus memiliki distribusi normal. Tetapi sebetulnya Smart PLS ini menguji juga, hanya dia punya punya apa namanya punya fasilitas ya, punya mode di mana kita bisa menggunakan namanya bootstrapping. Nanti Anda akan ketemu juga namanya bootstrapping, di mana bootstrapping ini menggandakan data sehingga dia mendekati normal. Meskipun tadinya tidak normal, tetapi dengan metode bootstrapping ini tadi dia bisa menambahkan data yang dimiliki. Jadi kalau misalnya gini, Anda punya data 40, kemudian di bootstrapping, data yang ada itu diambil secara acak, kemudian ditambahkan sehingga Anda punya data 500, 5.000 begitu. Dengan fasilitas yang dimiliki oleh si Smart PLS ini. Sehingga nanti datanya kalau udah banyak kan bisa agak normal, mendekati normal. Ya, kemudian bisa menguji formatif dan reflektif. Nah, ini untuk yang versi 3 itu harus di datanya Excel itu harus di save as CSV.
Tapi kalau yang Smart PLS 4 itu nggak usah. XL, XLS atau XLSX itu sudah bisa dia baca. Kita bisa langsung mengimport dia masuk ke dalam programnya. Nah, seperti ini misalnya. Ini adalah data yang dalam bentuk format XLS atau XLSX untuk yang apa namanya, untuk program kok Windows apa namanya? Ya, program Word, program yang lebih lebih mudah biasanya SLXX. Bentuknya seperti ini. Nah, ini Anda bisa masukkan semua. Jadi kalau kemarin, kalau kita pakai SPSS itu selalu kita jumlahkan, kemudian baru dimasukkan ke dalam program. Ini enggak, data mentah, langsung kita masukkan aja. Jadi, tapi kita harus ingat bahwa ini nanti akan kita kenal sebagai variabel laten. Variabel laten ini adalah variabel yang membentuk eh, satu satu variabel utamanya, satu konstruknya. Konstruknya itu L, ya. Tapi variabel latennya ada 3, L1, L2, L3. Kemudian M-nya, konstruknya adalah M. Variabel latennya ada M1, M2, M3, M4, M5, ada 5. Empati, itu konstruknya E. Variabel latennya ada 4, E1, E2, E3, E4. Sementara P, peran serta masyarakat, ada 3. Konstruknya P, variabel latennya ada 3. Itulah istilah-istilah baru yang kita kenal di dalam Smart PLS. Ada namanya variabel laten, ada namanya konstruk. Jadi konstruk itu yang utamanya, sementara variabel latennya nanti menjadi bagian pendukung dari si konstruk itu. Nanti kita lihat ketika kita menggambar modelnya. Nah, sekarang kita ambil aja penggunaan Smart PLS versi 4 ini menggunakan draw model di program, yaitu untuk menggunakan variabel moderasi, misalnya leadership, motivasi, kemudian moderasi empati itu peran serta. Ini yang kita siapkan gambar pertamanya seperti ini, supaya nanti ketika kita di dalam program Smart PLS kita punya contekan dari gambar ini. Kalau misalnya leadership dengan motivasi mau digabungkan dengan panah juga boleh. Boleh ini Anda jadi model apa namanya, bolak-balik ya, leadership dengan motivasi bolak-balik juga bisa. Smart PLS juga bisa mengolah itu. Tapi sekarang saya hanya akan menunjukkan yang simple aja ini. Jadi ada empat konstruk dengan variabelnya ada 4 juga. Nah, variabel kita akan mengenal yang namanya variabel endogen dan variabel eksogen. Kalau kita kemarin tahunya independen dan dependen, maka di sini ada istilah variabel eksogen untuk yang independen. Jadi kalau kita kembali lagi ke yang gambar ini, yang independen itu adalah leadership, motivasi, dan empati. Ya, tapi empati itu sebetulnya juga endogen untuk leadership dan motivasi. Tapi leadership, motivasi, dan empati itu endogen untuk eksogen untuk peran serta. Ya. Nah, jadi endogen itu adalah dependent. Nah, ini jadi yang eksogen itu leadership dan motivasi, endogennya empati dan peran serta. Ya. Leadership, motivasi dan empati itu adalah eksogen, endogennya adalah peran serta. Itulah kira-kira. Jadi yang disebut independent-dependent itu berubah menjadi eksogen dan endogen untuk Smart PLS. Ya. Oke. Nah, kita lihat di variabel eksogen dan variabel endogen memiliki yang namanya variabel laten, yaitu tadi P1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian L1, 2, 3, L-nya cuma 3 ini ya, salah nih. L1, 2, 3, M-nya 1, 2, 3, 4, 5, E-nya 1, 2, 3, 4, P-nya 1, 2, 3. Itu namanya variabel laten, yaitu variabel yang mendukung. Dapatnya dari mana variabel laten? Variabel laten itu adalah variabel yang kita dapat atau instrumen penelitian yang kita dapat dari kuesioner. Misalnya, untuk meyakinkan tentang leadership, Anda tuh mengajukan 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan tentang leadership. Nanti ada contohnya. Saya pernah menyampaikan kan contoh kuesioner. Nah, itu contoh kuesioner itu yang disebut dengan variabel latennya itu pertanyaan-pertanyaan di situ. Bicara tentang leadership, kita bertanya kepada responden 4 hal atau 3 hal. Apa aja itu berdasarkan teori. Bila bicara tentang motivasi, kita bicara tentang 5 pertanyaan. Nah, itulah yang disebut dengan variabel laten. Ya. Nah, variabel laten itu tergantung dari pertanyaan yang ada di kuesioner.
pertanyaan di kuesioner dapat dari mana? Ya dari teori. Dari grand teori, di mana grand teori diturunkan kepada variabel-variabel konstruk atau variabel eksogen dan endogen. Kemudian nanti dari eksogen dan endogen itu masing-masing punya variabel latennya masing-masing. Nah, langkah-langkah dalam analisa SEM menggunakan Smart PLS itu ada yang namanya outer model, ada yang inner model. Kita bicaranya tentang outer model dulu. Outer model itu adalah untuk menguji uji validitas. Jadi istilahnya outer model ini untuk mengukur tentang kuesionernya, bukan tentang fakta datanya, tetapi tentang eh, bungkusnya itu, bungkusnya ya, validitas dan reliabilitas. Apakah kuesionernya itu sudah mengukur apa yang harus diukur, itu uji validitas. Kemarin ketika kita bicara di SPSS, itu ada juga kan, yang diklik apa, analyze, kemudian bivariate, kemudian validity, dan seterusnya. Reliabilitas juga begitu, analyze, kemudian kita klik sampai akhirnya didapatkan angkanya. Beda sama Smart PLS. Smart PLS nanti akan kita lihat apa sebetulnya yang kita lakukan terhadap data-data yang kita miliki. Nah, di Smart PLS itu yang susah itu justru menganalisa outputnya. Hasil yang kita dapat itu apa? Misalnya ketika kita bicara convergent validity untuk menguji validitas, maka loading factor itu angkanya harus lebih dari 0,7. AV harus lebih dari 0,7. Commonality harus lebih dari 0,7. Lebih dari 0,5. Kemudian diskriminan validity untuk cross loading lebih dari 0,7. Akar AV lebih besar dari akar AV lebih besar dari korelasi variabel laten. Dan eh, heterotriad dan monotriad itu kurang dari 0,9. Itu baru dikatakan bahwa kuesioner kita itu mengukur apa yang harus diukur. Pertanyaan-pertanyaannya itu memang pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Loh kok bisa? Iya kan itu nanti dinilai kan sama si responden. Responden bilang 3, 4 gitu. Kalau misalnya harapan kita itu hasilnya adalah 4, 5, sementara responden menjawabnya 2, 3, itu kan berarti tidak sesuai. Ya kan pengukuran kuesionernya kan tidak sesuai. Harapan kita semuanya 4, 5. Kalau kita pakai 1 sampai 5. Ada orang yang pakai 1 sampai 7, nggak apa-apa. Bisa aja. Tapi harapan kita kalau 4, 5 ya antara 4 sampai 5. Begitu ada orang yang jawab 1, 2, bahkan 3 pun itu nanti merusak validitas dari kuesioner. Yang kedua adalah uji reliabilitas, konsistensi jawaban responden. Kita punya responden misalnya 40. Responden 1 sampai 40 itu konsisten. Kalau yang satu jawab 5, yang semua jawab 5. Yang satu jawab 4, ya paling 4, 5, 4, 5, 3, 4, 3, 4. Jangan ada yang 5, ada yang 1. Itu inkonsisten. Bagaimana kita bisa tahu? Tahunya dari kalau Kornbach alfanya lebih besar dari 0,7. Ini salah nih. Lebih besar. Kornbach alfa harus lebih besar dari 0,7. Composite reliability lebih besar dari 0,7. Baru dikatakan bahwa jawaban si responden itu konsisten. Nah, tapi ada yang bilang gini, kalau uji validitas sudah memenuhi, nggak usah uji reliabilitas lagi. Tapi kalau masih kepengen ngeklik uji reliabilitas juga nggak salah. Karena gini, setiap konstruk yang valid pasti reliable. Tapi kalau konstruknya itu reliable, belum tentu valid. Itu yang perlu kita ingat. Ya, oke? Nah, kemudian model struktural, inner model, kita bisa lakukan bootstrapping. Ya, memperbanyak data berdasarkan sampel. Kemudian untuk menampilkan koefisien jalur, untuk menampilkan nilai T, itu dalam rangka melihat yang keterkaitannya paling tinggi. Kemudian ada uji kualitas model, adjusted R kuadrat. F kuadrat kalau 0,02 lemah, 0,15 sedang, 0,35 kuat. Nanti kita lihat mana itu, kita lihat di Smart PLS-nya. Nah, untuk kita praktek, nah nanti akan keluar seperti ini. Bagaimana kita bisa dapat ini? Kita bisa dapat ini kalau kita gunakan program Smart PLS. Ininya kita
stop share-nya. Ya, kita ganti share yang Smart PLS. Saya akan tutup dulu Smart PLS-nya. Sebentar nih. Mana nih Smart PLS-nya saya tutup dulu ya. Supaya Anda Smart PLS. Ini kita tutup. Apa PowerPoint-nya juga kita tutup. Nah, kita buka. Saya izin untuk share. Share. Layout. Begini ya. Share. Nah, kita lihat share itu adalah, mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau Anda punya ininya, Smart PLS, kita klik Smart PLS-nya. Smart PLS-nya kita klik. Kelihatan? Mudah-mudahan kelihatan ya. Agak bolot sedikit ini. Nah, kelihatan ya. Nah, ini kita klik di sini New Project. Ya, klik New Project. Nah, kemudian kita tulis. Misalnya latihan 1 Smart PLS. Tulis, kemudian kita create. Klik create. Lalu setelah itu kita import data file. Ya. Kalau mau masukkan dulu ke workspace, masukkan new workspace. Karena biasanya kalau ditaruh di workspace yang lama suka nggak mau karena dia bilang ini udah ada isinya. Jadi maunya ke workspace yang kosong. Nah, kita bikin folder ya, folder ini latihan Smart PLS 1, folder yang kosong. Nah, ini foldernya Smart, select folder. Nah, di sini ada workplace baru. Kemudian kita masukkan arsipnya di sini. Kita create tadi, sorry. Kita import data. Nah, ini kita sampelnya untuk apa? PLSM. Nah, ini ada di sini kalau PLSM ini ada ininya ya. Ada macam-macam. Ada apa namanya? Proyek-proyeknya. Nah, kita nggak pakai proyek ini, tapi kita menggunakan proyek kita sendiri. Ini. Setelah itu, ini sampel project ini, namanya sampel project. Nanti kita tinggal pilih regression process, SPSM CFA, PLSM gitu kan. Nah, kemudian kita ambil sini. Mana ini tadi? Sorry. Latihan Smart PLS 1. Kenapa dia nggak mau ya? Hmm, kita cari. Belum bisa. Kita kembali ke Smart PLS saja. Nah, ini. Kemudian kita Smart PLS 1, kita mulai import data. Nah, ini keluar. Datanya yang Smart PLS, data latihan Smart PLS, Microsoft Excel. Ambil aja ini, ya. Open. Nah, ini sudah benar kan? L1, L2, L3, M1, M2, M3.
E1, E2, E3, E4, M1 sampai 5 ya. Kemudian P1, 2, 3 udah benar semua dan semuanya dalam bentuk metrik. Paling rendah 2, paling tinggi 5. Kemudian kita import. Ya, kita import. Kalau sudah diimport, nanti akan muncul data seperti ini. Ini deskripsinya, deskriptifnya dia. Ya, tidak ada yang missing, min-nya berapa, mediannya berapa, scale minimum berapa, scale maksimum berapa, observe minimum berapa, observe maksimum berapa, standar deviasinya berapa, kemudian excess kurtosisnya berapa, langsung keluar, skewness-nya berapa, ini sudah keluar semua. Yang kalau di SPSS kita harus ngeklik-ngeklik berkali-kali. Nah, ini ada 15 data laten, instrumennya, tapi kemudian sampelnya ada 25. Langsung muncul nih. Sampelnya 25, variabel latennya ada 15. Oke? Nah, setelah itu kita masuk ke sini, kita bikin setup. Ini ada nih ya. Yang nomor 2 dari kiri, paling kiri kuning back, ini kita setup. Nah, setup, kemudian update. Nah, ini semua matrix, semua kemudian ini kita setup. Kemudian kita bikin correlation. Oke. Kita akan cari gimana caranya bikin gambar. Calculate, harusnya nongol calculate ini. Calculate. Ini untuk menghasilkan correlation-nya antara L1, L1, L2 itu masing-masing correlation. Kemudian kita back kembali ke sini. Kemudian kita bikin PLSM-nya. Oh, sudah. Model name-nya PLSM, save, masuk ke situ sehingga kita nanti, nah ini. Ya, jadi PLSM-nya udah kita data latihannya, kita ambil. Kita select, kemudian kita ambil nih L1. Jadi tadi kalau kita kembali, kita pilih PLSM-nya untuk bisa masuk ke konstruksi modelnya. L1, L2, L3 itu adalah satu, kemudian kita masukkan ke sini. Leadership. Tulis L. Enter. Nah, ya. Nah, supaya ininya di belakang itu nanti ada panah kiri kanan ini. Ini balik kanan. Nanti dia geser-geser ke kiri ke kanan. Jadi kalau kita mau ini dibalik ke sana. Sorry. Ini diklik. Jadi kita balikkan ke sana semua. Supaya nggak ganggu. Oke, nah sekarang ini L. Kemudian M. Klik M sampai 5, dipencet shift kan. Kemudian kita taruh di sini M. Nah, enter. Cukup M aja, nggak usah macam-macam. Kemudian ini kita pindah ke belakang. Sorry. Nah, belakang sini. Artinya apa? Variabel laten berpengaruh terhadap variabel utama atau konstruknya ini. L dan M. Nah, ini kita bisa rapikan dengan cara menggeser-geser sampai nanti ada garis yang sejajar. Nah, ini garis untuk menunjukkan bahwa ini sudah sejajar, rata. Nah, kemudian yang E itu tadi kan dari model yang pernah kita buat tadi, ini berpengaruh di sini. Dia adalah endogen dari dua ini. Kita enter aja. Enter. Sama ini juga kita balikkan ke sana. Nah, ya kan? Dah. Nah, yang terakhir P. P-nya inilah yang variabel eksogennya.
variabel eksogen ya, variabel yang atau yang dependennya. Sama ini nanti kita taruh paling kanan juga nggak apa-apa. Nah, dari situ nanti kita akan, nah ini adalah raten variabel, kemudian kita cari connect-nya. Connect, siapa yang mau di-connect? L di-connect ke E. L di-connect ke P. M di-connect ke E. M di-connect ke P. E di-connect ke P. Nah, ini kalau kepingin dirapiin, geser aja ini, pakai pakai ini, select ini. Nah, ini select, kemudian kita tarik. Nah, tarik ke bawah. Garis hijau tadi itu yang bayang-bayang yang hilang itu kan untuk melihat. Nah, ini juga, ini misalnya, nah ini biar agak rapi, kemudian kita geser. Ini juga garis hijaunya untuk mensejajarkan dengan konstruk yang lain. Rapi kan sudah? Oke. Nah, dengan begini kita sudah tahu modelnya. Kita juga bisa ngecek bahwa konstruk L itu variabel latennya ada 3. Konstruk E variabel latennya ada 4. Konstruk M variabel latennya ada 5. Konstruk P variabel latennya ada 3. Dan cek di ininya, apa namanya, cek di kuesionernya. Oke, kalau udah selesai ini, kemudian kita klik ini calculate. Ya, calculate, kita klik. Udah, kita nggak usah pusing-pusing. Apa yang akan kita klik adalah PLSM algoritma, itu yang pertama. Ya, yang pertama adalah PLSM algoritma. Nah, dari situ kita tidak usah mengganti apa-apa di sini, semua weighting scheme-nya sama, pas yang kita ambil, type of result-nya standar, initial weight-nya adalah default, kemudian kita klik start calculation. Ini main kliknya lebih gampang lagi nih, klik aja semuanya. Ya, selesai. Apa yang terjadi? Kita tunggu. Nah, ya, muncullah ini. Ini yang disebut dengan tadi yang dianggap 7AV segala macam itu ini. Ya, banyak yang di bawah. Jadi kalau misalnya ini L2, ini ternyata cuma 0,1. Sementara yang ini data L1 ini yang paling benar. Berarti mungkin nanti L2 harus dibuang. Pertanyaan L2 harus dibuang. 0,5 oke, cukup baik. Yang ini 0,6, 0,5, ini ada 0,7, E3 harus dibuang. Kemudian yang P-nya P1 dan P3 0,7. Itu sudah baik, berarti P2 yang harus dibuang. Pertanyaan-pertanyaannya dibuang. Nanti kalau ulang lagi dengan Smart PLS, diulang lagi. Ini yang P2, yang E3, yang L2 ini dibuang. Nah, kalau yang ini yang dibuang adalah M2. Ya. M5, M3 cukup. M2 dan M1 ini almost boleh. Nah, sekarang keterkaitannya. Keterkaitan seperti kita bilang tadi, kalau dia 0,02 sampai 0,15 itu lemah. Di sini tidak ada yang 0,02. Tidak ada yang 0,05. 0,05. 0,15 sedang. 0,15 ini di atasnya, ini di atasnya. Nah, kalau sudah di atas 0,25, ini lumayan, itu sudah dibilang kuat. Ini kuat, ini kuat, ini kuat. Kita buktikan dengan melihat, kita lihat ininya, highlight paths-nya. Jadi kalau kita ambil ini, klik ini highlight paths, use relative value. Jadi kalau kita klik ini, itu berarti apa? Keterkaitan antara masing-masing konstruk itu kuat. Nah, ini kelihatan. Yang garisnya tebal, itu dia kuat. Akan terbukti sendiri, yang 0,146 lemah. Ini juga gitu. Ini kalau mau digeser aja nih, geser supaya. Nah, itu kelihatan tuh. Yang 0,8 tebal. Yang 0,5 sedikit lebih tipis. Tapi yang 0,1 ini tipis. Ini berarti keterkaitannya rendah. Yang ini keterkaitannya sedang. Sementara yang tebal-tebal ini keterkaitannya kuat. Dan itu terbukti dari angka-angkanya 0,7, 0,8. Ya. Nah, sekarang Anda kepengen tahu bagaimana quality kriterianya. Quality kriteria Anda mau lihat R square-nya seperti apa? R square-nya berapa ini? Kita lihat. Ya. R square skornya berapa? Kemudian Anda klik correlation-nya seperti apa? Ini correlation.
Antara E dan L, E dan M, E dan P, dan yang paling penting sebetulnya antara M dengan P. M dengan P 0,781. E dengan P 0,747. Jadi E ke P itu kuat. Tapi L ke E, L ke E itu cukup kuat. Yang lemah itu, oh keterkaitan nggak ada ya? Oh lumayan, lumayan bagus semua ini. Keterkaitannya bagus semua ini. Ya di atas 0,5. Ya. Kemudian di sini Anda tinggal klik aja nih, ada path coefficient. Nah, path coefficient, Anda lihat ini yang path coefficient itu apa? Alfa ya. Kalau misalnya Y sama dengan AX kuadrat, AX1 BX2, sorry. Y sama dengan A1X1 ditambah A2X2. Nah, ini A1 ke P, L ke P, M ke P, E ke P, L ke E, M ke E. Itu apa namanya koefisiennya. Tidak ada yang minus, jadi tidak ada yang berpengaruh negatif. Begitu. Nah, ini sekarang algoritma setting. Kemudian kita balik, mau di save boleh. Nah, kalau Anda nanti create data file, ini tinggal diklik. Semuanya gampang. Nah, oke. Jadi tadi kan sudah ketemu seperti ini, hasilnya seperti ini, measurement. Misalnya Anda mau lihat outer weight loadingnya seperti apa? Outer loading. Tadi angkanya. Angkanya berubah nggak? Nggak, angkanya sama. Berarti tadi perhitungannya sudah benar. Kemudian R square-nya. R square angkanya sama. Ya, oke. Terima kasih. Silahkan mendownload Smart PLS, kemudian silahkan mencoba menggunakan data yang pernah Anda punya, yang dirapikan aja, yang RW eh, Kelurahan Kranji, RW Kranji itu. Ya, RW 09-nya Kranji, silahkan diambil. Anda mau pakai data berapapun, gampang aja, karena semuanya eh, tidak usah diganti menjadi di save sebagai Excel aja. Jadi bisa masuk ke sini, konstruknya tetap 5, variabel latennya tetap 15. Baik, terima kasih. Izin saya stop share. Silahkan Anda mencoba untuk berlatih menggunakan Smart PLS. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.